warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imron, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 mata pelajaran Guru Kelas SD Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan untuk kelas bimbing teman-teman yang untuk berdoa. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa-doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Nah, untuk menambah nasionalisme pada diri kalian, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya. Di sini Bapak akan mengiringi dengan musiknya ya. Indonesia
kalian semua. Ya, di situ ada kata fast. Fast itu adalah akronim dari F fokus, A aktif, S semangat, T totalitas. Jadi nanti kalian belajarnya harus fokus, aktif, semangat, dan totalitas. Boleh setengah-setengah bisa ya? Kemudian kalau Bapak bilang halo, kalian jawab? Kalau Bapak bilang hai, kalian jawab? Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Adapun materi pokok kita hari ini adalah yang pertama, kalimat ungkapan masalah. Yang kedua, karya dengan teknik lipat. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama nanti siswa dapat memecahkan masalah sederhana yang terjadi di lingkungan sekitar dengan logis. Yang kedua, siswa dapat menyusun laporan sederhana yang terjadi di lingkungan sekitar dengan cepat. Yang ketiga adalah siswa dapat mengurutkan gambar prosedur teknik lipat secara runtut. Nah, dan yang terakhir, siswa mampu menciptakan karya dengan teknik lipat. Nanti kalian akan mempraktikkan membuat Nah, sekarang silakan kalian keluarkan alat tulis dan bukunya dulu ya. Nah. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian belajar tentang apa? Ya, silakan. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, anak-anak di sini Bapak mempunyai gambar. Nanti kalian amati ya gambar-gambar itu ya. Ini gambar apa ya? Jalan, kemudian banyak pohon di sampingnya ya. Kira-kira gambar ini sejuk apa tidak? Sama ya? Pohonnya masih hijau. Coba bandingkan gambar yang tadi sama gambar yang ini. Gimana kalau ini? Lebih bagus yang tadi ya? Kalau ini gambar apa? Kebakaran hutan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena ada manusia yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah akibat dari manusia yang tidak bertanggung jawab itu. Pohon menjadi hutan menjadi terbakar. Apa kira-kira dampaknya bagi lingkungan? Ya. Semua makhluk hidup mati. Anak-anak, di sini ada tokoh inspirasi. Ada yang kenal dengan Bapak Sadiman? Tidak ya, baru tahu sekarang ya? Nah, Bapak Sadiman ini adalah pejuang penghijauan. Apa yang kira-kira dia lakukan? Ya, Mbah Sadiman ini adalah tokoh penghijauan. Dia peduli pada lingkungan sekitar. Saat itu kebakaran hebat pernah terjadi di desanya. Kekeringan terjadi saat musim kemarau. Petani kesulitan mendapatkan air untuk tanam, hingga kesulitan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Semua karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, yang menebang pohon sembarangan. Hati Mbah Sadiman pun terketuk untuk memperbaiki kondisi di desanya. Bertahun-tahun ia menanam berbagai jenis pohon. Salah satu yang ditanam adalah pohon beringin. Hasilnya pun baru bisa dinikmati bertahun-tahun setelah pohon tumbuh besar. Tapi Mbah Sadiman tetap semangat menanam pohon. Meski Mbah Sadiman sempat dipanggil gila akibat perjuangannya.
karena dia menanam pohon, kemudian oleh teman-temannya, tetangganya itu disebut orang gila. Dia bilang, dulu saya dianggap gila ketika yang lain menanam pohon yang berbuah, saya malah menanam pohon beringin. Semua orang itu menanam pohon yang berbuah, tapi dia sendiri menanam pohon beringin. Ya. Nah, sekarang dia menikmati hasilnya. Apa yang saya tanam itu bisa menghasilkan air untuk warga dan udara menjadi sejuk. Kini selain aslinya lingkungan dan kembali lebatnya hutan, desa tempat Mbah Sadiman tinggal tidak lagi kesulitan air. Bahkan air di sana tetap melimpah meski di musim kemarau. Jerih payah Mbah Sadiman pun membuat lebih dari 340 kepala keluarga bisa menikmati air secara gratis. Sebab air di desanya kini selalu terisi. Nah, nanti harapannya kalian itu bisa mencontoh Mbah Sadiman ya. Di rumah kalian harus menanam satu anak satu pohon. Ya. Nanti manfaatnya bukan kita saja yang menikmati, akan tetapi orang yang ada di sekitar kita. Nah, di sini Bapak mempunyai teks, ya. Bapak tampilkan di sini. Kira-kira siapa yang bisa membaca? Silakan, Wasilatur. Lingkungan hijau Dayu ke sekolah berjalan kaki, jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau di siang hari. Udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Ya, dari teks tersebut ke sekolah selalu berjalan kaki. Jalan di dekat rumahnya dipenuhi pohon rindang. Terus udaranya itu sangat segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau di siang hari. Udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Jadi begini ya, kalau pulang ya, menutup kepalanya dengan buku. Ya. Kemudian untuk teks yang kedua, siapa yang bisa membaca? Dayu ingin jalan di dekat sekolah. Sejuk Dayu berdiskusi dengan teman-teman mereka. Sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama ibu guru pendukung keputusan anak-anak. Ya, baik. Setelah membaca teks lingkungan hijau, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, garis bawahi masalah yang ada pada teks dengan rapi. Yang kedua, garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Jadi, pada teks yang pertama tadi, ya, lingkungan hijau. Yang menjadi masalah pada lingkungan hijau ini, nanti kalian garis bawahi, kalian isikan di LKPD ini ya. Ya. Ini kira-kira yang mana yang menjadi masalah yang ada pada teks ini. Kemudian soal yang nomor 2, pada teks yang kedua, garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Kira-kira sampai di sini bisa ya? Ya. Baik, Bapak akan bagikan. Silakan dikerjakan.
menginformasikan hasil kerja dari kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil kerja dari kelompok saya. Oke, yang pertama garis bawahi masalah apa yang ada pada teks. Apa? Jalan di depan sekolah Dayu Gersang. Di mana ulangi? Jalan di depan sekolah Dayu Gersang. Jalan di depan sekolah Dayu Gersang. Ada yang tidak setuju dengan jawaban kelompok 1? Apakah ada yang tidak setuju? Sama semua jawabannya? Iya, coba kamu kenapa? Sama? Oke, sekarang jawaban yang nomor 2 silakan. Sepakat menanam pohon di sekitar di sekolah. Nomor 2, kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Jadi kalau jalan itu gersang, kita harus sepakat menanam pohon. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan membacakan hasil kerja dari kelompok saya. Baik, jawaban yang nomor 1 silakan dibacakan. Jalan di depan sekolah Dayu Gersang. Jalan di depan sekolah Dayu Gersang. Apa yang ada yang tidak setuju atau sudah setuju semua? Setuju semua. Kemudian silakan jawaban yang nomor 2. Mereka menanam pohon di depan sekolah. Mereka menanam pohon di depan sekolah. Sama semua ya jawabannya? Sama. Atau mungkin ada yang berbeda? Sama? Berbeda. Hah? Coba silakan. Gimana perbedaannya? Siska bilang di depan sekolah. Itu di sekitar sekolah. Perbedaannya di depan sekolah atau di sekitar sekolah. Ya, intinya kita harus tetap menanam. Ya, baik, tepuk tangan. Apakah kita berhak mendapatkan lingkungan yang sejuk? Apakah kita berhak? Berhak. Ya, berhak. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar lingkungan kita sejuk? Apa anak-anak? Menanam Menanam. pohon di Kita harus menanam pohon. Nah, maka dari itu kita harus memulai gerakan di rumah. 1 orang anak menanam 1 pohon. Kira-kira siapa nanti yang dapat menikmati dari pohon yang kita tanam selain diri kita sendiri? Siapa? Orang di sekitar kita. Kalau kita menanam pohon, pohonnya tumbuh tinggi, ya orang juga akan menikmati manfaatnya. Ya. Kira-kira apa manfaat kita menanam pohon? 1, apa? Mendapatkan air bersih. Kemudian udaranya bisa sejuk. Banyak ya manfaatnya pohon ya. Sebelum Bapak melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, di sini Bapak mempunyai tari ayam. Nanti kalian ikuti ya semua ya. Ini dengan lagunya. Ke kanan.
barusan kalian sudah melakukan ice breaking, yaitu penyegaran sebelum melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Di situ kalian sudah melaksanakan tari ayam. Kira-kira bagaimana sekarang perasaan kalian? Iya, pikirannya sudah segar kembali kan? Bapak akan lanjutkan lagi ya pembelajaran berikutnya. Di sini Bapak mempunyai video pembelajaran. Kalian amati ya. Silakan diamati. Cara membuatnya. Bisa. Silakan diamati ya. Diamati dulu, nanti kalian bisa mempraktekannya. Ya, nanti kalau sudah baru diamati dulu, nanti kalau ya. Setelah kalian mengamati video pembelajaran tadi, sekarang kalian mempraktekkan bersama teman kelompoknya. Setiap anak membuat satu-satu ya, bisa? Bisa. Ayo silakan, silakan langsung dikerjakan. Silakan. Ada yang Bapak bantu, perlu bantu? Kenapa? Besaran kalian kalau terlalu besar, coba mengukur pakai kertas ini ya, sampai ini ukurannya pas. Coba di sini ada potongnya. Luruskan ya. Ini dari mana? Dari sini. Coba bikin lagi Bapak. Perlu kalian ketahui ya, nanti kalau kalian membuatnya bagus, itu yang dinilainya adalah rapi ya. Yang rapinya yang Bapak nilai nanti. Kemudian sudah sesuai apa tidak lipatannya ini, kemudian sama lingkar kepala kalian ya, nanti ya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah apa? Hiasan ya. Hiasan di topinya itu.
tidak? Nah, baiklah anak-anak, Bapak akan menyimpulkan ya. Baiklah anak-anak, kita akan menyimpulkan bersama-sama. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan cara menanam pohon, yaitu di lingkungan sekitar. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah menganugerahkan kita lingkungan yang bersih, sejuk dan nyaman. Dan tugas kita adalah bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam menjaga semua pemberian Allah. Karena apa yang diberikan Allah adalah milik bersama yang harus dijaga bersama. Sebagai kegiatan penutup, di sini ada evaluasi pembelajaran yang akan Bapak bagikan ya satu-satu ke kalian. Silakan dikerjakan ya. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bersiap. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa-doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.